kita mau ketemu sama breeder iguana. Tetap ikutin gua. Yuk, berangkat. Oke, sekarang kita udah ada di lokasi Mas Hamid Mahmud. Kita langsung aja tanya-tanya, kita berburu, mencari informasi dan juga mencari ilmu. Tentunya ini adalah salah satu channel yang sangat bermanfaat, terutama buat kalian yang pencinta reptil. Oke, langsung aja. Yuk, kita temuin Mas Hamid Mahmud. Oke, kamu boleh salaman ya? Kamu kan murim. Oke Mas, Ya, sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Karena ibu pakai masker ya. Iya, nggak Kenapa apa bau. Lagi puasa ya? Puasa. Pantas kurus. Ada tanggal. Oke Mas, ini langsung aja. Banyak dari teman-teman dan juga kebetulan gua punya banyak link sekolah-sekolahan, banyak yang nanya tentang reptil. Kali ini gua mau berdialog, bertanya-tanya seputaran iguana. Karena kalau gua perhatiin di sini yang paling banyak adalah iguana ya. Iya. Nah, basicnya iguana. Oke, ini untuk reptil iguana. Pertanyaan pertama gua, kenapa alasannya sampean Ya. memelihara atau memilihnya tuh iguana? Kan banyak reptil-reptil yang lain. Monggo dijawab. Sebenarnya awalnya sih nggak iguana doang sih. Nah, Gua dulu lebih ke ular piton. gitu. Sempet, Awal-awal main reptil. Awal main reptil, ular piton. Hmm. Sempat mau ternak juga tuh waktu itu. Cuman karena kondisi satu ularnya udah besar, lingkungan kan, terus ya banyak faktor yang nggak mendukung lah. Soalnya kan kita miara apapun kalau mengganggu lingkungan ya, atau tetangga ngerasa was-was juga kita nggak enak. Betul. Jadi jangan, buat kalian nih kalau yang mau miara reptil, khususnya yang buas-buas kayak ular atau apalah, jangan karena keegoisan kalian menyampingkan kenyamanan orang lain. Memaksakan kehendak diri sendiri ya buat melihara hewan tersebut, padahal lingkungan sekitar dagdikduk Ya. gitu ya kan, jadinya nggak nyaman juga. Oke, itu salah satu masukan yang sangat bagus, terutama buat kalian pemelihara reptil. Oke, selanjutnya, ini udah berapa tahun memelihara reptil nih? Mulai dari belum lama sih saya, Mas. Belum lama ya. Baru mulai miara reptil itu tahun 2014 atau 13 gitu lupa. 2013 atau 14 kurang lebih, berarti 6 atau 7 tahun. Lama lah itulah. Baru itu. Lama lah. Dan luar biasa ini. Ini bukan reptil sembarangan yang dia pelihara ya, karena ini adalah reptil-reptil dari luar negeri. Kalau di Indonesia nggak ada iguana, adanya londok. Tadi belum kejawab nih. Apa tuh? Kenapa milih iguana? Oh iya, tadi belum dijawab ya. Belum. Gue langsung nyerobot aja. Nafsu banget lu. Iya. Emang Benernya sih nggak dikhususin buat iguana atau milih iguana, enggak juga. Awalnya juga kabarnya kan iguana ribet, Iya. harus ini itu vitamin segala macam, dan ternyata nggak juga sih. Iguana lebih mudah daripada ular kalau buat dipelihara. Dari Kalau- segi pakan, dari segi pakan, perawatan, terus kayak misalnya tempat itu juga lebih simpel ya, lebih simpel, lebih mudah. Oh, jadi seperti itu. Saya juga pikirnya agak ribet sih miara iguana. Kenapa saya pikir ribet? Karena dia kan hewan yang cukup punya bodi yang besar dan juga ekor yang panjang. Jadi pemikiran saya tuh kandangnya harus besar dan harus panjang. Apalagi katanya dengar-dengar Mas Hamid ini udah jadi breeder atau peternak, tapi kandangnya segini doang. Bisa Mas? Bisa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sudah berhasil. Iya, Bang, masih proses sih kalau buat berhasil Masih kan. proses. Kalau buat berhasil netesin ya Hah? tahun kemarin alhamdulillah. Ternyata tahun kemarin udah berhasil.
Apa tuh? apa namanya? Netesin. Menghasilkan atau menetaskan, menganakan dari iguana yang dia pelihara dengan kandang yang segini doang. Ya, bisa dimundurin kameranya biar kelihatan kandangnya semana gedenya. Jangan dong, malu. Nggak perlu malu ya. Ini udah termasuk sukses banget. Ini kurang lebih 1,50 meter lah ya, 1,5 meter, dan ke belakangnya cuma kira-kira 70 atau 80 cm ini. Cuma tingginya aja. Ini juga tingginya karena dibagi dua ya, ada kandang atas sama kandang bawah. Dan ini suatu yang luar biasa ya. Sebenarnya kalau kandang kayak gini lebih ke low budget sih. Low budget, jadi meminimalisir budget. Kalau saya pribadi kan awalnya miara, jadi belum serius beternak. Kebetulan beranak, ya mau nggak mau kan harus kita bertanggung jawab sama piaraan. Jadi beranaknya gara-gara Mas Hamid, Iya, jadi Mas yang bukan bertanggung gitu. jawab. Jadi parah saudara. Iya, nggak gitu. Hewan yang kita piara, dari alam kita piara, Iya. apapun kondisinya, kayak misalnya dia bertelur, Nah, dia nggak mungkin nggak apa ya, bukannya nggak mungkin sih, lebih ke apa namanya, kalau dia bertelur di kandang, kandang yang dengan kondisi seperti ini, nggak mungkin juga kalau dibiarkan dia menetas sendiri di dalam kandang itu. jadi setelah bertelur, Masnya taruh telurnya di mana? Di rumah, Di rumah. Nggak hilang. Dikeremin sendiri. di dada. Enggak lah. Nah, itu pakai Jadi apa tuh? Pakai apa? Inkubator. Pakai inkubator. Inkubator apa? Media buat penetasan banyak sih sebenarnya. Media. Bisa dilihat di YouTube juga. Hah? Banyak kok breeder-breeder besar yang udah ternama, dia ngasih apa namanya, konten cara netesin telur iguana udah banyak. Masnya udah bikin konten? Belum ya? Belum. Karena baru jadi YouTuber. Tapi luar biasa, baru jadi YouTuber aja. Pengikutnya udah berapa? Subscribernya? 1.400 sekian. 1.400 sekian. Mudah-mudahan Itu- gue bisa. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah. Iya pokoknya gitu. Ya pokoknya saya turut mendoakan semoga sukses di dunia reptil dan juga sukses di dunia YouTuber ya, jadi YouTuber yang besar. Oke, untuk pakannya. Nah, ini tadi kan katanya pakannya nggak ribet, lebih simpel dari reptil-reptil yang lain gitu. Untuk pakannya sendiri, sekalian kasih tip buat pemula-pemula pemelihara iguana biar pakannya tuh nggak boros dan juga nggak dibikin ribet. Pokoknya gimana caranya? Kalau iguana yang jenis ini, common iguana itu dia lebih ke sayur sama buah setahu saya. Sayur sama buah. Ada beberapa sayur yang memang tidak disarankan terlalu sering dikonsumsi oleh iguana. Jadi ada beberapa sayuran Ada. yang nggak bagus ya buat. Nggak bagus. Itu kalau misalkan sayuran-sayuran itu sering dikasih, akibatnya apa tuh kira-kira? Seringnya yang iguana lebih dihindari dari sayur atau buah yang terlalu tinggi kadar kalsiumnya. Oh, jadi nggak bagus kalau Nggak kadar bagus. kalsiumnya terlalu tinggi. Kenapa? Nanti bisa penyebab bladder stone. Bladder stone Bladder itu stone itu kayak sisa kalsium yang enggak Yang menggumpal gitu. ya menggumpal di perut. Dia nggak terbuang sama kotoran. Tercerna ya, nggak tercerna sama. Tercerna sih tercerna. Aha. Cuma dia nggak kebuang. Nggak Jadi kebuang. ngumpul di dalam. Itu bisa jadi penyakit. Bisa. Oh, apa itu disebutnya udah sebagai penyakit? Udah penyakit itu. Wah ya, jadi tadi apa? Bladder stone. Bladder stone atau penggumpalan kalsium pada perut iguana yang tidak bisa dikeluarkan atau sulit dikeluarkan oleh iguana tersebut ya. Jadi itu salah satu yang sangat membahayakan dan harus diantisipasi. Berarti untuk pakan-pakan yang simpel sendiri, Mas sarankan itu pakannya apa buat pencinta iguana tuh biar nggak ribet cari makannya? Sebenarnya kalau pakan sih tergantung, balik lagi ke yang miara ya. Kalau saya biasanya sih lebih ngasih sayuran yang gampang kita temui di pasar atau di
deket-deket rumah gitu tukang sayur yang jual sayur gitu biasanya kayak kangkung, terus tauge bisa, kaisim, pakcoy. Kalau untuk buah saya biasanya pakai pepaya, labu parang, sama melon, semangka gitu. Mewah juga ya ternyata Mewah. makanannya. Tapi tergantung ya, tadi dibilang sama Mas Hamid, kalau mau simple, kalau menurut saya kangkung sama toge. Buat kalian yang mau miara iguana, khususnya kalau yang udah ukuran gede biasanya pakan lebih banyak. Kalau mau biaya pakan nggak terlalu tinggi, sebenarnya di kebun, di sawah gitu pakan dia banyak banget. Kayak misalnya kangkung liar tuh, itu bisa daun pepaya, Apalagi daun singkong, berarti bisa daun singkong ya? bisa. Tapi Bisa ya? kalau itu jarang saya kasih. Karena mungkin kurang bagus juga kali. Bisa. Kalau buat pakan alternatif sesekali nggak apa-apa. Jadi Kalau misalnya stok pakan nggak ada nih, terpaksa kalau adanya belum cuma daun sempet, singkong di kebun orang gitu ya. kasih aja. Karena kan nggak di kebun orang juga mas. Iya, enggak kali daun singkong yang di kebun orang, daunnya buat iguana, singkongnya buat dia ya kan, kita nggak Bisa, tahu. bisa. Saya mau orangnya sujon aja pokoknya. Karena sebenarnya iguana di daerah asalnya sana dia termasuk hama dia. Memang habitat iguana itu sebenarnya di mana sih? Tahu saya sih di benua Amerika. Di benua Amerika. Enggak, maksudnya habitatnya apa memang di pegunungan atau Oh, memang gitu. di kebun orang? Ada yang di gurun gitu. Ada yang Bukan di di gurun. gurun sih, kayak apa ya? Tergantung lokality mungkin ya? Ya, lebih ke Tergantung lokality. Ya, betul. Karena memang setahu saya juga lokality iguana itu, mohon maaf ya, belum ngopi, maaf ya, nggak disediain kopi sama tuan rumah, parah ya. Karena setahu saya lokality iguana itu Jangan buka kartu dulu. lokality iguana itu memang ada beberapa tempat. Mungkin kita bisa juga tanya kira-kira yang umum kita pelihara atau yang orang-orang reptil pelihara itu ada beberapa lokality mas. Sebenarnya kalau bahas lokality ini sensitif banget kalau di Sensitif Indonesia. ya? Kenapa sensitif? Nggak tahu kenapa ya. Jadi pas begitu kan dulu miara ular nih. Ular jelas genetiknya. Genetiknya jelas. Genetiknya, lokalitinya jelas, transparan. Begitu main iguana, bos. Dia ada kalau nggak salah berapa ya? Banyak deh pokoknya. Banyak ya? Lokalitinya. Cuman Lokalitinya. yang sering yang banyak beredar di Yang Indonesia umum. itu yang umum dipiara ada Peru, El Salvador, Elsa, sama Kolombia. Itu dia. itu yang umum dipelihara. Umum. Cuman ya itu tadi kalau bahas lokality di Indonesia khususnya tuh sensitif. Kadang ada yang misalnya kayak orang jual atau breeder ngasih label Kolombia, tapi ternyata dari ciri-ciri fisik nggak masuk. Itu sih lebih ke ya gimana si penjual sama breedernya aja kan kalau buat lokality. Jujur atau Berarti secara tidak langsung lokality itu mempengaruhi harga. bisa, tapi nggak juga sih. Nggak juga Lebih ya? ke kualitas Lebih ke kalau kualitas. Sementara yang paling bagus yang banyak orang cari itu dari mana biasanya? Lokality mana? kalau untuk bagus selera sebenarnya. Selera ya? Cuman yang banyak dicari itu yang lokality Kolombia. Lokality Kolombia. Itu lebih banyak diminati. Mungkin karena motif atau apa gitu. Mutasi sih. Mutasi. Kalau iguana dia bisa mutasi warna bertahap sih. Nggak bisa berubah warna, cuma bisa mutasi. Kali bisa berubah warna gitu, nempel di daun hijau jadi hijau, enggak ya? Itu iguana sampean, Mas. Itu iguana ya. Londok saudara. Beda sama iguana ya. Jadi kalau iguana itu dia mutasi ya. Jadi misalkan dari kecilnya warnanya hijau, ntar gede warnanya bisa agak ke oren-orenan gitu ya. Terus nanti gede lagi bisa jadi merah muda atau apalah gitu. Jadi pink. Kalau hijau lebih ke seringnya kalau nggak ke orange dia ke agak abu-abu gitu sih. Oh, jadi bisa ke orange ke abu-abu ya. Ada yang dia sampai besar hijau, cuma jarang banget yang bisa bertahan warna hijau.
Itu penyebabnya dari pakan juga mungkin ya? Enggak juga. Kalau buat pakan kayaknya nggak terlalu pengaruh, lebih ke genetik kalau menurut. Lebih ke genetik. Jadi genetik yang sangat mempengaruhi mutasinya dia. Sama mungkin apa namanya, kayak suhu di daerah tertentu atau iklim di daerah tersebut pengaruh juga buat mutasi warna si iguana. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir gua, nanti bisa dilanjutin lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini ya, sepengetahuan gua pribadi, kalau misalkan mau jadi breeder itu kan memang harus kandang yang luas dan juga tempat yang lega dan iguananya harus banyak mungkin gitu. Tapi ini benar-benar kandang yang menurut gua terlalu kecil kayaknya ya kalau buat Jangan dicontoh ya kayak breeding. gini. Jangan. Jadi Populasinya terlalu padat. populasinya terlalu padat. Sebenarnya bukan populasinya terlalu padat ya. Kandangnya yang kecil. Belum. Jadi mungkin kasih masukan aja, mungkin ada pemula yang pengen breeding iguana biar pikirannya tuh nggak terlalu repot gitu. Jadi coba dikasih masukan aja buat teman-teman pemelihara reptil. Sebenarnya kalau buat ngawinin atau ternak iguana sih bisa dibilang gampang-gampang susah. Gampangnya dia setiap musim kawin pasti kawin, dia bertelur, berkembang biak, lebih teratur ya kalau untuk berkembang biak dibanding kayak jenis-jenis ular piton. Terus apa namanya, yang penting sih kalau mau ternak itu kita harus tahu ilmunya dulu. Tahu ilmunya, nggak yang harus ilmunya benar-benar tahu gitu, enggak. Ya tuh, ini perlu digarisbawahi. Kalau mau ternak, kita harus cari ilmunya dulu. Next pertemuan berikutnya kita bakal gali sampai dalam ilmunya sama Mas Hamid ya. Pokoknya tetap di channel Cuma Hobi biar kalian tambah tahu, tambah banyak ilmu, terutama tentang dunia reptil. Dan juga gua nggak cuma main di reptil, gua juga main di hobi gua yaitu fishing. Anjir. Apa tuh fishing apa? Fishing, Fishing. bau fishing ya. Mungkin gitu aja ya. Tadi sengaja gua skip sampai situ dulu. Kita bakal berlanjut di pertemuan berikutnya. Yang pasti sekali lagi gue ingetin buat kalian yang mau ngasih saran, buat kalian yang mau, ini sumpah gue ngeri banget digigit sama si Jackie nih, di bawah si Jackie nih. Coba kameranya ke bawah nih. Ini di bawah gue ada si Jackie lagi makan. Gue bukan takut sama hewannya, giginya coy. Lagi makan enak banget. Santai deh, santai. Ya, Jackie. Ya, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan, lain waktu, lain-lain. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.